Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan di studio narasi ini telah hadir narasumber yang luar biasa. Ini beliau adalah ketua tim dari PTM, Bidang P2P Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak. Beliau adalah Bapak Karjono SKM MM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih karena Bapak Karjono ini sudah berkenan hadir di studio narasi. Ya, sama-sama, Mbak. Nggih. Dan sebelum kita masuk ke materi ini Pak John, kami persilakan dulu untuk menyapa para sahabat semuanya. Silakan Bapak. Ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pendengar dari podcast ini. Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dan kita bisa mengikuti acara ini. Baik, terima kasih. Terkait dengan rokok ini langsung aja ya Pak ya. Mungkin ada situasi atau analisis khusus terkait dengan secara umum ya Pak ya, untuk gambaran Indonesia itu seperti apa Pak? Ya, jadi gambaran perokok di Indonesia tuh semakin tahun semakin meningkat ya. Jadi Mhm. seperti itu. Jadi kalau dilihat dari hasil riset Kerjaan Dasar tahun 2013 ke 2018 ada peningkatan, jadi yang sangat signifikan. Jadi seperti itu. Jadi apalagi yang dari hasil SKI yang tahun 2023 juga ada peningkatan. Kenapa? Kalau dilihat dari hasil-hasil penelitian itu, untuk anak muda aja itu kan mungkin dari 5 ya, 1 dari 5 itu banyak perokok. Termasuk Mmm. juga yang anak-anak maupun yang remaja itu juga. Jadi termasuk juga untuk yang wanita juga untuk saat-saat ini juga peningkatan juga untuk perokoknya. Artinya kalau, angkanya meningkat ini berarti siapa saja ini Pak yang merokok ini Pak, Iya, jadi saat ini? banyak ya, jadi karena itu biasanya untuk yang perokok ini bisa dari remaja maupun yang anak-anak ya, kalau anak Heeh, biasanya pemula ini, dari pemula pemula ya? biasanya kan mungkin di anak SD, anak kan sekarang kita mau ke SD, ke SMP itu sudah banyak, Pak. Tidak hanya yang laki-laki, perempuan pun banyak yang merokok ya ditemukan Masya di Allah. masuk di wilayah Demak ini, ya. Gitu ya? Iya. Jadi sangat tinggi dan prihatin juga ini ya Pak ya, Iya, berarti? jadi ini dampaknya juga kan kalau biasanya juga sasarannya itu untuk ini perokok-perokok kan, untuk dari keluarga yang kurang mampu ya, bisa jadi Mhm. kan mungkin dengan iseng-iseng atau gimana, terus juga ini biasanya perempuan yang mencoba-coba juga ini. Nah, menurut bahayanya ini sendiri Pak ya, mungkin ada zat khusus yang terkandung dalam rokok itu ya apa saja ini Pak, bisa dijelaskan pada para sahabat sehat? Iya, kalau untuk Mhm, kandungan zat di perokok itu kan banyak sekali ya, mhm, banyak beribu-ribu lah seperti itu nggih. Tapi yang utama adalah itu ada nikotin, ada tar, dan ada karbon mhm. monoksida itu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan terutama yang nikotinnya itu ya, jadi seperti itu. Itu kan berarti kandungannya ya Pak ya? Ya, itu kenapa kalau udah di atas kan nanti bisa Mhm. berdampak, ke dampak kesehatan ya, bisa macam-macam. Artinya kalau sudah terpapar dengan zat ini ya, Pak, ya, yang terkandung ada di rokok ini, bisa terjadi kecanduan ya, Pak, ya? Iya, Ini prosesnya seperti apa, Pak, sampai bisa terjadi kecanduan ini? iya, jadi Mhm, kenapa rokok ini dimasukkan termasuk zat aditif itu karena itu dia gini, kan dia kalau merokok, nanti dari nikotin itu, mhm, dari zat yang di kandungan di tembakau atau dia itu kan masuk di dalam darah nggih, masuk mhm, darah, dia akan masuk darah, lah di situ dia akan dibawa ya, ada reseptornya, di situ ada reseptor dan di situ ada namanya di otak itu ada namanya istilahnya dopamin ya, mmm, dopamin. Jadi dia akan di situ itu dopamin ini kan memberikan rasa rasa nyaman. nyaman ya gitu. Jadi akan dia dibawa dari sebab itu siklusnya seperti itu, nanti dia nyaman lah dopamin ini kan tidak istilah tidak menetap gitu dan nanti Mhm, kan semakin lama semakin tadi karena nikotinnya berkurang-berkurang dia akan dopamin juga berpengaruh akan hilang. Nah, dengan begitu agar dia nanti nyaman lagi, dia akan merokok lagi, merokok maka ini lagi. akan istilahnya seperti kecanduan gitu. Oh, gitu ya. Iya, Jadi ada zat jadi dopamin ya yang ya keluar yang memberikan nikotin nanti rasa. di dia dopamin di otak itu kan akan memberikan rangsangan seperti itu. Dopamin itu memberikan rasa yang Nyaman, nyaman, bahagia, senang, mungkin gitu ya, Pak, iya ya. iya, Ketika dopaminnya menurun, dia kan akan merokok lagi merokok gitu. lagi, itu makanya jadi kecanduan gitu ya. Terus kemudian dampak dari perokok aktif maupun perokok yang pasif itu sendiri, Pak, seperti apa ini? Ya jadi kan kita Mhm, ada di sini dibedakan ya, jadi kalau rokok aktif otomatis dari yang bersangkutan nggih, heeh, bersangkutan. Kalau yang pasif ini kan bisa dari keluarga, mungkin mhm, istri atau mungkin keluarga yang lainnya, anak atau apa yang di situ juga ada yang pasif lagi yang ini untuk
balita balita namanya Mhm, janin ya. Jadi mhm. walaupun dikandung tuh bisa juga berpengaruh dari rokok itu. Nah ini kan dampak-dampak itu kan nanti kalau tidak dikendalikan, tadi kan bisa menimbulkan penyakit-penyakit ya, misalnya nanti kalau mungkin yang untuk ringan ya, misalnya untuk kena penyakit ini gangguan pernapasan, terus nanti ada yang penyakit penyakit paru obstruktif kronik ya PPOK Mhm. itu juga bisa, terus nanti juga kena penyakit kanker dan penyakit-penyakit yang lainnya gitu. Gitu ya. Artinya kalau pasif itu yang seperti apa tuh Pak ini, Pak? Pasif itu jadi dia tidak merokok tapi ada di lingkungan di perokok. Misalnya Mmm. katakanlah di kita ya, di dinas atau mungkin pas kita di mobil ada yang merokok di situ. Jenengan Mhm. kan di situ walaupun tidak merokok kena asapnya gitu kan, kita terkena Oh. juga, itu yang namanya pasif ya. Oh gitu ya. Jadi kalau begitu ya para sahabat sehat, kalau yang aktif itu yang memang merokok secara sungguhan, tetapi kalau yang perokok pasif ini adalah yang menghirup udara sisa dari Oh, yang merokok tadi ya, Pak, ya. iya iya. Jadi lebih bahaya mana ini, Pak? Ya kalau baik sama-sama bayang ya tadi Sama-sama itu. Jadi bahaya. kandungannya kan sama-sama ada tar, ada Oke. nikotin, ada Mhm. juga monoksidanya, karbon monoksida juga gitu. Nah, ini terkait dengan rokok juga, Pak John ini. Ini kan, apa ya, perkembangan zaman ini kan banyak sekali beredar rokok-rokok yang elektrik. Nah, ini bahayanya seperti apa ini, Pak? Apakah lebih besar dari rokok yang biasa beredar atau malah tidak berbahaya? Seperti itu? Iya, tapi kalau asumsi masyarakat Mhm, dianggap tidak berbahaya, dianggap heeh, dianggap tuh untuk misalnya vape ya, vape heeh, itu penggantinya dari rokok-rokok yang konvensional, misalnya rokok yang kretek atau yang mhm, ya sigaret kretek atau mungkin yang dari yang ada apa namanya filternya. Padahal itu justru malah lebih berbahaya. mhm. Karena apa? Dari rokok elektrik ini kan dia biasanya dicampur nggih, ada pemanis, ada ini apa nama, ada aditifnya dan ada macam-macam. Iya Jadi ya, dicampur gitu. ditambahkan Jadi ya. dan misal dihisap tuh biasanya kan asapnya sangat besar sekali nggih, sampai sampai mutek gitu Sampai ya. bisa Iya dibentuk-bentuk itu loh, Pak, di iya, media sosial itu. itu kan itu malah justru lebih besar kalau ada yang penelitian menyatakan sampai 40 kalinya dari rokok konvensional gitu, Wah. jadi lebih berbahaya gitu. Nah, jadi gitu para sahabat sehat, terutama para perokok ya, para remaja ini ya. Jangan pakai apa, elektrik ya, Pak, ya, karena lebih berbahaya, bahayanya lebih besar ya, 40 kali lipat dari rokok yang konvensional gitu ya, Pak, ya. Mungkin ada mitos-mitos tertentu, Pak, di banyak iklan kita ya, Pak, ya, kan ini, oh kalau merokok ini tanda kejantanan, gitu. Kalau mitos-mitosnya yang beredar di masyarakat bagaimana ini Pak John ya, bisa menanggapi terkait dengan Iya, mitos-mitos jadi yang kalau ada? mitos kan banyak Mhm, sekali nggih, ada yang mengatakan menggunakan rokok yang istilahnya apa itu, elektrik tidak apa-apa, terus mungkin heeh, coba-coba tidak apa-apa, terus pakai yang herbal, kan sekarang ada yang rokok heeh, herbal katanya tidak, padahal itu kan pada prinsipnya sama aja, jadi, mhm, sangat juga berbahaya kan gitu nggih. Terus juga misalnya kan ada yang mungkin dari remaja misalnya kalau mhm, tidak rutin hanya coba-coba dianggap padahal itu kan juga sama, padahal tadi ada sifat tadi yang kecanduan tadi nggih, nanti kalau dia nyoba, banyak kan akan nyoba lagi gitu, seperti itu. Jadi itu yang perlu diwaspadai, memang banyak sekali, terus juga ada yang beranggapan kalau dia tidak merokok, dia tidak bisa konsentrasi, atau mungkin mmm. stres atau bagaimana. Terus juga biasanya kan ada yang mungkin buat konsep atau mungkin suatu membuat pekerjaan tuh biasanya dia karena dengan rokok dengan itu dia katanya bisa membantu. Itu kan hanya mitos-mitos gitu, karena Mhm. kebiasaan-kebiasaan yang semestinya tidak benar gitu. Atau karena memang ketika kita merokok ada zat yang memang membuat kita segar, jadi lebih konsentrasi, itu semuanya mitos ya, Pak, Iya, ya? itu jadi itu kan karena Karena takutnya kandungannya ya? kandungannya kan gitu. Menyegarkan, terus membuat gak ngantuk mungkin gitu ya, Pak, ya? Gitu. Baik, terus kemudian kalau ini, Pak, dari Dinas Kesehatan sendiri ini kan pernah mengikuti yang namanya, apa ya, UBM ya, Pak, ya? Iya. Itu sebenarnya apa sih, Pak, UBM itu dan ada di mana saja ini? Iya, jadi kita untuk upaya dari Dinas Kesehatan, salah Mhm, satu upaya untuk tidak hanya Dinas Kesehatan sini ya, jadi semua secara internasional tuh ada namanya upaya berhenti merokok nih. mhm, Di situ ada kegiatan yang untuk kita konseling, soalnya konseling ya, konseling untuk mengatasi yang dari masyarakat, baik itu remaja, anak-anak maupun yang dewasa mau berhenti merokok. mhm, Itu tempatnya ada di Puskesmas nggih, kita sudah ada mengenalkan istilahnya seperti konselor ya, mhm. konselornya kita latih ada 27 puskesmas di Demak sudah ada semuanya, ditambah 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Sultan Fatah dan Sunan Kalijaga. Jadi ada seperti kalau mungkin dari bapak-bapak atau mungkin teman-teman ada yang mau mau berhenti merokok silahkan,
jenengan bisa, menghubungi ke puskesmas ya untuk berhenti merokok. Sebenarnya sebelum ini ada juga untuk pelatihan UBM ini di di Dinas Pendidikan nggih pernah kita kirim pelatihan yaitu dari SMA 1 dan 3 Demak dan Mhm, satu dari SMP 3 Demak. Kita tapi ya nggak tahu jalan atau tidak. Jadi kan sistemnya itu kalau UPM itu kalau dari sekolahan ditemukan mhm, sekolahan diatasi dari guru-guru BP-nya SBK ya, mhm, BK istilah BK, sekarang mhm, BK-nya. Nanti kalau dia tidak bisa ditangani dirujuk ke puskesmas. Ya puskesmas mhm, nanti puskesmas dilihat. Jadi di situ prosesnya memang lama ya di UPM itu kan tidak langsung berhenti tadi dipantau sampai tiga bulan, nanti 6 bulan bagaimana bisa nanti tinggal berhasil atau tidak. Pasalnya tidak mudah ya kita untuk berhenti merokok itu, Mas, karena mhm. ada dampaknya nanti setelah berhenti merokok gitu. Artinya memang tidak mudah untuk berhenti merokok Iya, ya, Pak, kalau sudah dan mhm, itu ada juga yang outline-nya ya, mhm, jadi outline itu langsung ke pusat misalnya kok dia malu misalnya untuk apa, konseling ke mhm. puskesmas atau ke rumah sakit bisa lewat itu apa, online di 0800 177 6565. Jadi Oh, bisa lewat telepon bebas pulsa biasanya, itu di hari kerja nggih, di tanggal hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 16. Jadi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman dari semua yang perokok kalau mungkin mhm, mau teknik berarti bisa menghubungi tadi di hotline-nya di 0881776565. Silakan nanti tapi kalau ingin langsung ketemu dengan petugas bisa langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit begitu. mhm. Gitu para sahabat sehat kalau pengen merokoknya bisa berhenti ya, yang mungkin kecanduan atau apa, tetapi pengen berharap, berhenti merokok, maka bisa menggunakan layanan UPM ini ya, yang terutama ada di 27 puskesmas, 2 rumah sakit dan juga dinas ya, Pak, ya? Dinas Dinas kesehatan bisa. juga bisa ya, gitu. Lalu konsepnya seperti apa ini, Pak? Konsep pelayanannya, Pak? Jadi Seperti apa untuk kita mau berhenti merokok nih, gitu? ya biasanya kalau itu kan nanti kita biasanya kan ada proses ya, jadi ada Mhm, namanya kalau di kegiatan OBM ada 4T istilahnya gitu. 4T. Ditanya Mhm, ditanya ditanya, tanya, terus ditelaah nggih, mhm, telaah, terus yang selanjutnya adalah apa namanya, di dikonseling nggih, seperti mhm, dikasih tahu informasi ini, terus nanti juga ditindaklanjuti gitu nggih. Jadi dinasihati kan dinasihati mhm, bagaimana, terus tadi yang ditanya-tanya dia perokok aktif atau pasif, tanyakan dulu mhm, gitu. Terus nanti dia seharinya berapa, eee batang yang dihisap ya seperti itu. Jadi nanti kalau di OBM itu dihitung, jadi kebutuhan dia sehari itu berapa, nanti 1 tahun berapa dihitung. Nanti kalau dia kok 1 tahun tidak ada istilahnya dua pu dua 200 batang, itu termasuk perokok yang ringan, terus nanti kalau di antara 200 sampai 600 dia termasuk perokok yang sedang, kalau yang di atas 600 itu berarti yang perlu dan ditanya seperti itu, terus nanti dia bagaimana cara ngerokoknya, apakah pakai vape atau pakai rokok konvensional ditanyakan juga. Jadi setelah itu nanti ditelaah, jadi dihitung-hitung seperti itu. Nah setelah itu nanti dinasihati nggih, jadi dinasihati bagaimana carane berhenti. Jadi untuk berhenti rokok juga ada macam-macam nggih metodenya. mhm, Jadi mulai yang pertama ada niat mhm, saya berhenti, mulai dari berhenti seketika nggih, berarti dia langsung setelah mungkin konseling atau mungkin dari diri sendiri, saya mulai berhenti, jadi tidak merokok lagi. Yang kedua ada penundaan. mhm, Penundaan tuh maksudnya gini, dia misalnya dia habis tidur atau mungkin habis makan ya, kayak gitu gampang aja habis tidur aja. Habis tidur mungkin jam 6 dia bangun, biasanya untuk merokok, ya. Nah itu dia ditunda, jamnya diubah, misalnya jam 6 berarti di jam 7 berarti mhm, terus ditunda lagi seperti itu. mhm, Jadi mhm, itu untuk penunda. Terus yang kedua, dikurangi jumlahnya. Mungkin kalau sehari dia habis 2 pak, misalnya 20 batang, berarti dia misalnya kok dikurangi nanti jam sekian, misal hari ini 20 nanti biasanya selama seminggu atau berapa nanti insya Allah bisa sampai selesai caranya gitu ya. Jadi nanti itu yang dikurangi setelah mau tadi tapi yang bagus ya adalah tadi yang langsung berhenti seketika itu gitu ya, seperti itu. Jadi jaraknya tadi Kakak mulai dari berhenti seketika atau ditunda atau mungkin volumenya atau jumlahnya dikurangi. Nanti insya Allah lama-lama ya memang tidak mudah ya karena dampak dari berhenti merokok ini juga istilahnya ada istilah bahasa withdrawal istilahnya gitu, withdrawal itu
eee, dia akan apa mana, kayak ketagihan, terus kayak seperti Mhm nge-play gitu ya, terus gitu, terus biasanya emosinan, emosi nggih, mhm. emosi, terus stres, terus dia nafsu makannya kadang ndak nafsu, kadang-kadang malah justru meningkat juga bermasalah. Seperti juga suka tidur seperti itu. Itu adalah dampak berhenti merokok itu. Mmm, artinya tadi di dalam UBM itu ketika seseorang berniat ingin berhenti merokok, datang ke UBM, maka dilakukan screening gitu ya, Pak, ya? Screening ya, di-screening dulu, tadi Mhm dilihat mhm dilihat dia rokoknya gimana, jumlahnya berapa kira-kira gitu, terus mhm. sejauh mana dia anu gitu kan, gitu ya. Jadi terus kemudian di-screening, ditemukan, dihitung, kesimpulannya apa, kemudian dilakukan edukasi gitu ya, Pak, ya? Iya. Dan teknisnya sudah, seperti apa ini, Pak, selain yang Bapak sebutkan tadi, Jadi teknis kalau untuk berhentinya? kalau berhentinya sih dia tadi gitu ya, tadi kita dilihat juga ya, jadi ada di samping tadi ditanya-tanya nggih, Mhm ditanya, terus itu nanti digunakan alat juga ya, jadi untuk pemeriksaannya kalau di tingkat puskesmas mungkin bisa pakai yang itu CO analyzer untuk mhm mengetahui karbon monoksidanya di paru-paru sudah anu, juga dipakai kalau di tingkat posyandu atau posbindu itu bisa pakai flektometer ya. Jadi itu nanti mhm. dia suruh meniup, nanti dia apa, batasannya berapa nanti kelihatan gitu nggih, seperti itu. Lah, itu nanti kalau dia memang agak parah, kalau tidak bisa ditangani kita rujuk ya, rujuk. Dia kalau puskesmas tidak bisa nangani tadi tidak UBM tidak hanya berhenti di puskesmas. Mhm, Tadi jalurnya kalau mungkin dari sekolahan ke puskesmas, puskesmas tidak bisa, nanti dirujuk ke rumah sakit. rumah sakit di situ nanti akan ketemu dokter Mhm spesialis ya, seperti itu. mhm. Misalnya di Demak misalnya ke dokter paru atau siapa nanti pokoknya yang nangani itu. Karena kita juga ada di UBM juga jadi kita ngelatih juga petugas dari rumah sakit juga gitu. Gitu. Tadi Bapak juga bilang, artinya kalau seseorang itu, mau berupaya untuk berhenti merokok, ini kan tentu ada dampaknya loh, Pak, Iya. ini ya. Mungkin dampak yang bisa dijelaskan seperti apa ini, Pak? Kalau seseorang terus tiba-tiba berhenti merokok atau perlahan-lahan ada dampaknya apa Iya, mungkin? dampaknya tadi saya sampaikan, Mhm, tadi itu withdrawal ya, jadi dia tuh mhm, akan, mudah marah, jadi mudah emosinya seperti itu nggih, karena dia mudah ya marah. karena tadi keseimbangan ya seperti itu, terus Mhm, nanti juga, tidurnya biasanya terganggu. Sudah mmm, terganggu, ya tadi tadi kan karena tadi salah satu, ya yang di kokot kan ada nikotin ya, jadi dia karena mhm, kan berhenti itu kan seperti seperti bangsa narkoba seperti narkotika seperti itu baru tidak gitu, itu kan seperti itu. Jadi dia akan terganggu terus nanti bisa stres ya, terus berpengaruh juga pada ini nafsu makan ya, bisa meningkat, bisa berkurang gitu. itu berapa lama, Pak, dampak yang seperti itu, Pak? Ya kalau dia bisa menjadi itu kan juga psikis juga nggih, jadi Mhm. itu kalau dia bisa penyesuaian dirinya cepat ya cepat, kalau kalau dia kok tidak begitu banyak anu ya mungkin agak butuh waktu sih, waktu itu. Kalau lama berapa ini tidak kita tentukan ya, tapi tergantung kita niatnya tadi gitu loh. Memang tapi Mhm, ada dampak seperti itu. gitu. Lah terkait dengan rokok itu sendiri, Pak, ini adakah untuk peraturan daerahnya itu terkait yang mengatur khusus untuk rokok itu sendiri ada nggak ya, Pak, ya? Iya, kalau masalah Mhm peraturan jadi banyak sekali mhm ya peraturan, misalnya untuk di tingkat pusat atau tingkat nasional itu mhm ada namanya ada PP 109 ya, 109 tahun 2012 itu yang mengatur masalah ya adiktif, tembakau maupun zat-zat yang lain yang mhm berkaitan dengan itu ya, tembakau. Itu istilahnya mengatur masalah peredaran macam mhm. itu. Ada juga yang peraturan-peraturan yang lain misalnya peraturan nomor 28 ya, PP atau PPMK itu 28 tahun 2024 itu mengatur masalah peredaran rokok misalnya seperti itu. Kalau di Demak sendiri sudah ada namanya Perda nggih, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024. Di Mhm, situ adalah yang mengatur masalah, rokok kawasan kawasan. tanpa rokok nggih di situ. Mhm. Jadi sudah ada dan itu memang prosesnya juga lama nggih, itu tahun 2017 baru tahun 2024 bisa clear. Bisa Ya clear ya. ya untuk jadi para sahabat sehat bagi yang perokok ini ya khususnya, ini sudah ada peraturan daerah yang mengatur nomor 2 tahun 2024 terkait dengan kawasan tanpa rokok. Jadi hati-hati ya, bisa diakses ini sepertinya bagaimana isinya perda itu dan aturannya seperti apa silakan, para sahabat saya bisa membuka ya di
Banyak ya browsing ya, Pak, ya, bisa Ya di bisa ini bisa. ya, jadi bisa diketahui perda itu seperti apa, mengatur tentang apa, gitu. Terkait dengan kawasan tanpa rokok ini Pak, di mana saja ya, Pak, ya, tempat-tempat yang mungkin, terkait dengan kawasan tanpa rokok, gitu, Pak? Iya, jadi Mhm, di Perda itu ada mengatur ada namanya KTR. Jadi KTR itu bukan melarang orang merokok, tapi mhm, mengatur orang merokok nggih, jadi itu. mhm. Ada tempat-tempat tertentu, ada 7 tatanan nggih, 7 tatanan yang kita tidak boleh merokok di Merokok, situ nggih. Yang mhm, pertama adalah ini tempat-tempat misalnya untuk belajar mengajar nggih, terus tempat mmm, bermain anak, mhm, terus tempat ibadah, ya tempat-tempat umum, jadi itu tidak boleh nggih. Terus tempat pelayanan kesehatan juga tidak boleh nggih, seperti seperti itu. Jadi ada 7 nggih, 7 itu nanti kita tidak terus ada tempat-tempat umum yang atau yang ditentukan, misal di tempat-tempat olahraga juga tidak boleh nggih, seperti itu. Karena akan tadi berdampak-dampaknya rokok tadi kan banyak sekali nggih, bisa untuk keguguran macam-macam, misalnya untuk yang ibu hamil atau mungkin juga penyakit paru, penyakit jantung, penyakit stroke macam-macam juga itu kan dampak. Makanya diatur. Jadi di sini tidak melarang orang merokok, tapi mengatur orang merokok gitu. Jadi kita sudah melaksanakan untuk yang uji coba perda itu di tahun kemarin, tahun 2024 mhm, melaksanakan istilahnya seperti Monef nggih, Monef, mhm, untuk kemarin uji cobanya adalah di OPD-OPD. Jadi kita ada di mmm, Polres, di BKPP, pokoknya OPD-OPD yang ada di Demak kita uji kita coba, kunjungi, kita coba mhm, dikunjungi di situ ada memang sudah ya alhamdulillah ada dukungan dari OPD nggih, baik Polres, dari, kejaksaan macam ada semua. Jadi kita, bisa bisa mudah-mudahan nanti untuk tahun ini kan, mau berlanjut ke beberapa tatanan ya karena lagi. gitu ya, gitu. Mhm, gitu, Pak. Jadi itu, terkait dengan KTR itu sendiri mungkin ada indikator-indikator yang bisa dibuat, Pak, seperti apa ini kalau seseorang itu, eee, indikator kepatuhannya itu seperti apa, Pak, terkait dengan kawasan tanpa rokok ini? Iya, jadi Heeh, di situ kan yang jelas ya, nanti kalau yang dulu, betul mhm, pengaturan dulu kan ada namanya area smoking ya, dulu iya istilahnya di iya, puskesmas juga ada, di mhm, tempat-tempat kerja dulu. Tapi sekarang kalau dulu kan jadi satu nggih, mhm, tapi yang sekarang ini dipisah, jadi dipisah, tidak boleh dalam jadi kita misalnya merokok kok di luar pagar, heeh, tidak apa-apa, secara aturannya gitu. Jadi sekarang kan jadi di situ ada namanya kalau yang indikatornya tadi, kalau yang namanya kawasan tanpa merokok, tidak ada orang merokok di dalam gedung. Jelas ya misalnya di mmm, puskesmas atau di kantor apa, atau di perusahaan atau di apa, tidak ada di dalam gedung. Terus yang kedua tidak ada ruangan untuk merokok dalam gedung. Jadi mmm, misalnya ada buat, apa, area smoking bisa, tapi di luar gedungnya, ya terpisah, terpisah gitu gitu. mhm, Itu dengan udara bebas seperti itu. mhm, Yang ketiga ini tidak ditemukan ini ya, asbak nggih, asbak asbak, ya, ada puntung rokok, terus ada korek api maksudnya di sini untuk bukan untuk masak, tapi untuk menghidupkan rokok nih ya, ini iya, juga tidak boleh nggih. heeh, Terus yang lebih penting lagi dari itu apa apa namanya, tidak ini, ada tukang jualan rokok di sekitar situ. Misalnya kok ada mmm. kelingking, berarti tidak boleh ada kalau memang sudah di situ, tidak Tidak boleh boleh. di-display ya, Pak, ya Oh, nggak berarti? boleh, jadi Nggak boleh ya? tidak ada promosi, tidak ada Mmm, maksudnya dan yang lebih penting adalah ada tulisan dilarang merokok, nggih gitu. oh Ini juga gitu, kadang-kadang masyarakat juga susah, kadang-kadang kalau mhm, dinasihati nggih, misalnya ditulis ada dipampang misalnya banner atau apa ditaruh di tembok, misalnya kalau diingatkan tuh tulisannya kan di tembok, biasanya gitu. Memang kadang-kadang kita mengajak masyarakat kan yang memang pelan-pelan nggih, pelan-pelan, iya tidak bisa semudah membalikkan tangan kan gitu. jadi seperti itu ya. Ini terkait dengan rokok ini sudah kita bahas semua loh Pak Joni. Dan untuk mengakhirinya mungkin ada closing statement Pak, untuk para sahabat sehat Pak, di jumpa kita pada kesempatan kali ini, silakan Pak. Iya, terima kasih. Mhm, Jadi tadi saya sampaikan, jadi rokok itu kan sudah ada peraturan nggih, memang peraturan itu dibuat bukan untuk memperberat orang, tapi untuk kita masyarakat biar nanti tahu dan bisa melaksanakan, kan gitu nggih. Jadi memang dampak rokok tadi kan banyak sekali nggih, ada mungkin untuk ibu hamil, mungkin bisa kelainan janin, mhm, janinnya bisa kelainan prematur atau mungkin, keguguran atau mungkin stunting atau bagaimana ya, untuk penyakit-penyakit lain misalnya untuk kena penyakit paru, penyakit apa, kanker paru, penyakit TBC atau penyakit yang lain juga, mhm, ya itu ginjal itu kan dampaknya luas sekali nggih. Dadi yang penting adalah dari akibat rokok ini adalah dampak dan untuk kesehatan. Walaupun mungkin dari cukai atau mungkin diabetes atau biasanya dari bahan rokok itu juga kita dibantu dalam arti untuk
untuk pajak untuk pembiayaan di kesehatan yang berkaitan dengan tembakau, tapi secara hitung-hitungan finansialnya, itu yang dikeluarkan dari perusahaan rokok dengan yang kita keluarkan untuk biaya pengobatan, itu lebih Mhm. banyak dari pengobatan. Untuk itu Mmm. kita, ya istilah monggo dah kita tapi disaring-saringkan gitu kan, dipertimbangkan. Jadi kalau mungkin ada bantuan sekian tapi pengobatannya lebih besar kan mungkin kita pertimbangkan, kayak seperti itu. Terus yang kedua, jadi dengan dan tadi kawasan tanah rokok tadi kan itu tidak, tadi dampaknya luas, diatur di Demak, ada perda untuk mengatur, itu tujuannya adalah apa, mengurangi resiko akibat rokok tadi kan gitu. Jadi kalau dengan bisa berlakunya tadi di 7 tahun tadi, ada mata bimbingan anak, ada tempat pelayanan kesehatan, ada pendidikan, macam-macam itu. Tempat bekerja, Tempat bekerja itu kan kalau mhm. mungkin dilaksanakan seperti itu, kadang-kadang kan kita lihat di tempat-tempat misalnya kendaraan umum, biasanya kan naik mobil, angkutan tuh langsung ngebul tuh. Wah, nah itu kan sebenarnya tidak boleh nggih seperti itu Mhm. aturan itu. Jadi itu saat ini, kalau kemarin sifatnya dari Perda itu adalah sosialisasi dan Mhm. tahun ini adalah penegakan. Tapi penegakan di sini adalah nanti mungkin masih sifatnya ya teguran-teguran mungkin seperti itu nggih, kemarin sudah diproses seperti itu. Dan nanti bisa dengan begitu kan, dengan adanya nanti ada Perda, setidaknya dampak atau bagusnya di wilayah Demak untuk akibat dari penyakit yang karena rokok mungkin akan berkurang. Mungkin Mhm. itu, Mbak. Nggih, Makasih. terima kasih. Baik, terima kasih Pak John, dengan berakhirnya closing statement ini, dan kami ucapkan dulu terima kasih karena Pak John sudah berkenan hadir dan mau sharing, terutama terkait dengan perokok ini ya. Baik. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari narasumber kita Bapak Karjono, maka berakhir pula seluruh rangkaian Siar Podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya Sofi undur diri dan juga narasumber kita. Kak Jono, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Dan wabarakatuh. juga, para kru yang bertugas, Mbak Indah dan juga Mas Niam. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.